Siap. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, silakan untuk ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Duduk siap, Rep. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan dicek ya demi kenyamanan kita ketika belajar. Dicek kiri kanannya, depan belakangnya, apakah ada sampah di sekitar kalian? Ayo. Nah, kalau ada sampah diambil dulu. Ya. Ya, saya absen terlebih dahulu. Alfia, Alifa, Anan, Arya Eka, Bagus Tegar, Belkis, Bagas Kara, Diaje, Dia Siva, Ilona, Kaya, Lala juga, Maulidia, Melisa, Michael Devano, Naifa, Nia, Novika, Nur Muhammad, Randy, Risa, Rika, Salsa Nabila, Sawa, Sekar, Selvira, Tiara, Yakuta, Lakit, Sesa, Selva, Fadila. Ya, alhamdulillah untuk presensi yang hari ini ya. Untuk siang hari ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran sosiologi? Alhamdulillah ya, siang-siang masih siap untuk mengikuti pelajaran. Semoga semangat kalian nanti bertahan sampai jam menunjukkan berakhirnya pelajaran sosiologi. Untuk hari ini nanti kita akan membahas proses sosial dalam hubungan sosial, di mana proses sosial di sini ada dua. Yang pertama ada proses sosial asosiatif, yaitu proses sosial yang mengarah ke terjadinya kerjasama. Di sisi lain ada proses sosial disosiatif yang mengarah ke terjadinya pertentangan atau konflik. Ya, tetapi untuk yang dibahas hari ini adalah proses sosial asosiatif. Nah, sebelum kita membahas proses sosial asosiatif, sedikit mengingat materi yang kemarin. Ya, kemarin kita membahas tentang hubungan individu dan kelompok. Ayo, ada yang bisa menyebutkan bentuk apa saja hubungan individu dan kelompok tersebut? Tunjuk jari. Ayo, ada 3. Bisa disebutkan? Ayo, bentuk hubungan sosial ada 3. Apa saja? Silakan tunjuk jari. Ya. 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 Ada 3. Yang pertama yaitu hubungan yang terjalin antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, untuk individu dan kelompok, ya berarti hubungan terjalin antara seorang individu dengan sekelompok orang. Ya, kalau individu dengan individu, berapa jumlah pelakunya? Ya, hanya 2. Contohnya apa? Ya, teman berbincang atau teman sebangku yang sedang berbincang. Ya, boleh seperti itu. Kalau kelompok dengan kelompok, ya, pertandingan voli, ya,
sudah bentuk pertandingan itu nanti kelompok dengan kelompok. Ya, itu untuk materi yang kemarin. Dan sekarang sebelumnya ada sedikit afirmasi ada sedikit motivasi yang kaitannya dengan hal yang sifatnya positif, ya, yaitu menghormati orang yang lebih tua. Ya. Sekarang muncul pertanyaan seperti ini, ya. Pernahkah kalian melihat ada seorang anak muda, remaja, ya, seusia kalian, ketika melihat orang tua atau ketika bersikap kepada orang tua itu tidak sopan atau kurang sopan? Pernah? Nah, ya, hal di sini yang paling sering dilakukan adalah ketika melihat ada orang duduk. Nah, seharusnya kalau ada orang kebetulan duduk, saya di sini. Nah, ketika kamu lewat, apa yang harus kalian lakukan? Menunjuk permisi. Ya. Apakah hal ini masih ada? Masih. Alhamdulillah, ya, berarti di sini remaja di sini memiliki penghormatan terhadap orang yang lebih tua. Tetapi di sisi lain, ya, sering kita menjumpai ada ketika ada orang tua duduk, mereka itu lewat aja, ya, tidak mempedulikan orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu bentuk penghormatan terhadap orang yang lebih tua. Nah, bahkan kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan penghormatan ini, ya, ada beberapa anak atau beberapa remaja itu bahkan berani kepada orang tuanya, ya, karena hal ini banyak pengaruh, ya, bisa saja mereka terpengaruh dari lingkungan pergaulan yang semula anaknya itu punya etika, punya sopan santun, tetapi ketika di lingkungan pergaulannya tidak menerapkan etika dan sopan santun, mereka akan mengikuti. Karena seperti ini, ya, pengaruh teman itu biasanya sangat kuat, ya, apalagi teman yang sebaya, seusianya, mereka memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap perkembangan kepribadian kalian. Berpengaruh dalam proses sosialisasi. Nah, ya, itu jadi pesan dari saya, kalian kan anak sekolah, jangan sampai nanti ketika melihat orang yang lebih tua, entah itu orang tua duduk atau orang kalian mau lewat, jangan seenaknya sendiri, ya, lebih menggunakan kata permisi, saya mau lewat, seperti itu. Jangan sampai dicap anak sekolah kok tidak punya etika, tidak punya sopan. Jangan sampai dicap seperti itu, ya. Nanti kalian disamakan seperti anak yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan. Oke, bisa diterapkan? Ya, untuk hari ini, ya, kita akan membahas proses sosial asosiatif. Ya, adapun tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian nanti dapat menjelaskan proses sosial asosiatif dalam masyarakat, di mana proses sosial ini nanti ada 5. Yang kedua, kalian dapat menganalisis hubungan bentuk sosial asosiatif yang ada di dalam masyarakat. Setelah itu, saya harap, ya, setelah memahami pengertian, menganalisis setiap pengertian, kalian bisa menunjukkan, ya, bentuk-bentuk kegiatan dalam masyarakat yang mengarah ke dalam proses sosial asosiatif. Untuk tujuan bisa dipahami, ya. Nah, ini alur belajar kita pada siang hari ini. Yang pertama, nanti kalian mengamati gambar melalui PowerPoint. Yang kedua, saya nanti sedikit menjelaskan materi asosiatif, dan insya Allah materi ini akan mudah dipahami karena contohnya banyak sekali yang ada di sekitar kita. Setelah itu nanti kalian mengerjakan tugas LKPD dalam bentuk kelompok. Ya, kelompoknya sudah dibagi, setiap kelompok tadi 3 atau 4. Ada yang 3, ada yang 4, ya. Nanti presentasinya tidak semua, hanya perwakilan saja. Evaluasi dan terakhir ada kesimpulan. Ya, selanjutnya kita mengamati gambar. Masihkah kegiatan seperti ini ada di sekitar kalian? Masih. Ini kegiatan apa?
Gotong royong membangun rumah. Gotong royong membangun rumah ya. Apa ini? Genteng, pasang Genteng genteng. yang menurunkan genteng ya. Masih ya. Biasanya di sini orang melakukan gotong royong. Ini kalau di Jawa istilahnya apa? Kenal dengan istilah sambatan. Ya, di mana di sini mereka itu melakukan istilahnya dengan mereka melakukan dengan sukarela ya ini yang masih sering kita lihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang kedua, gambar apakah ini? Rumah ibadah. Itu masjid apa pura? Masjid dan pura. Masjid dan pura. Masjid dan pura. Ya. Ini masjid, tetapi ornamennya ya sekitarnya itu menggunakan ornamen pada zaman kerajaan Hindu. Nah, ini nanti menunjukkan yang mana, proses sosial yang mana. Nah, untuk menjawab pertanyaan mengenai gambar masjid yang berbentuk yang berarsitektur seperti ini masuk kategori proses asosiatif yang mana ya, nanti akan kita bahas ya. Nanti di akhir ada soalnya bentuk seperti ini. Selanjutnya ya, proses sosial asosiatif ya. Tadi sudah disinggung bahwa proses sosial asosiatif berbeda dengan proses sosial disosiatif ya. Kalau disosiatif mengarah ke terjadinya perpecahan, konflik. Ya, kalau asosiatif di sini mengarah ke terjadinya atau kerja sama. Ada yang mau membacakan apa yang dimaksud dengan proses sosial asosiatif? Ya, lebih jelas. Coba, ada yang bisa membantu saya? Apa yang dimaksud dengan proses sosial asosiatif? Ayo, baca yang kan. Proses sosial asosiatif. Proses sosial asosiatif ialah hubungan positif yang terjadi dalam masyarakat. Proses ini bersifat membangun serta mempererat atau memperkuat hubungan jalinan solidaritas dalam suatu masyarakat untuk menjadi satu kesatuan yang berat. Ya, benar sekali ya. Hubungan positif yang terjadi sehingga mengharumkan atau menciptakan terjadinya persatuan. Ya, terima kasih untuk ini ya, proses sosial asosiatif. Nah, ada apa saja? Ada berapa saja proses sosial asosiatif ini? Ya, ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi. Ya, yang satu lupa dicantumkan ya. Kalau kalian membaca buku itu ada amalgamasi. Nanti saya sisihkan penjelasannya. Ya, selanjutnya apa yang dimaksud dengan kerjasama? Pernahkah kalian menjalin kerjasama dengan orang lain? Dalam hal apa? Kerja kelompok. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kerjasama? Minta tolong Tiara dibacakan kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk menjadi tujuan bersama, untuk mencapai tujuan bersama. Usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi seperti kalian ya, ketika kalian menjalin kerjasama dalam suatu kelompok, ya tujuan kalian tercapai. Pekerjaan akan semakin mudah atau akan semakin berat? Mudah. Akan lebih dipermudah. Ya, selanjutnya dalam kerjasama. Nah, ini menjawab pertanyaan tadi ya. Ada beberapa bentuk kerjasama di sini. Yang pertama ada kerukunan atau gotong royong. Ya, kerukunan atau gotong royong tadi sudah terlihat dalam kegiatan membangun rumah. Terus kerja bakti membersihkan lingkungan, itu bentuk kerja gotong royong. Kalau kaitannya dengan kerukunan, adakah di tempat kalian ketika ada orang sakit, para tetangga berbondong-bondong untuk menjenguk? Apa tidak? Kerukunan di sana terlihat jelas sekali. Ya, yang kedua ada bergaining.
barang dan jasa, atau kalau lebih gampangnya di sini bergaining itu lebih mengarah ke meja. Siapa yang kalau belanja itu pakai kegiatan atau adegan tawar-menawar? Kalian juga termasuk di dalamnya? Enggak, biasanya ibu-ibu ya. Ya, ibu-ibu itu uang ya. Uang itu selisihnya cuma 500, perjuangannya keras sekali di dalam departemen pasar. Nah, kalau pernah lihat tuh ya, siapa yang sering mengikuti ibunya sampai oh lihatnya di film. Kalau saya lihat kenyataan ibu saya sendiri. Nah, udah ya Allah, anaknya sampai malu menyingkir. Iya, bukan 500 itu. Nah, kemudian ada kooptasi, ya. Kooptasi ini kaitannya dengan masuknya unsur baru atau pemimpin baru dalam sebuah organisasi. Ada koalisi, ya. Kalau koalisi saya kira itu bukan hal yang asing untuk kalian, ya. Misalnya koalisi antara Golkar dengan PDI. Koalisi antara PAN dengan P3. Ya, kalau kita bicara koalisi itu lebih menggabungkan beberapa partai politik atau organisasi yang ada dalam masyarakat. Itu koalisi. Dan yang terakhir joint venture. Joint venture karena joinan, patungan. Oh pernah ya, patungan membeli ATK kelas untuk menjemput teman yang sakit. Itu kan biasanya kita untuk meringankan beban itu patungan atau join, ya. Ini untuk kerjasama dan bentuk-bentuknya. Ya, sampai sini ada pertanyaan tidak? Paham? Paham. Ya. Ya, coba bacakan pengertian akomodasi salah satunya saja. Dia. Suatu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih sehingga tercapai suatu keadaan yang kondusif. Ya, upaya untuk menyelesaikan masalah. Ya. Upaya untuk menyelesaikan masalah atau konflik di dalam masyarakat supaya lebih kondusif. Nah, untuk akomodasi ini ada banyak sekali. Di antaranya ada beberapa bentuk akomodasi, Oh, tujuan itu ya. Ada tujuan ya. Ketika orang melakukan proses akomodasi ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk setidaknya dia, meskipun tidak bisa mengurangi masalah, tidak bisa menyelesaikan masalah, setidaknya bisa untuk mengurangi atau mencegah terjadinya permasalahan dalam masyarakat. Itu tujuan akomodasi. Sekarang ke bentuk akomodasi. Nanti bisa dibaca sendiri, dicari sendiri, ya. Coba saya ingin memberikan misalnya gini. Ini termasuk contoh yang mana ya? Ketika akan berangkat sekolah, dua anak sekolah dari SMA yang berbeda melakukan tidak sengaja senggolan di jalan. Nah, akhirnya di antara mereka ya udah tidak apa-apa, damai saja. Kalau dengan model yang seperti ini berarti mereka menggunakan akomodasi yang mana? Dua-duanya. Stres? Apa? Tadi saya dengar suara. Ya, senggolan di jalan. Terus, oh nggak apa-apa. Ya, apa? Kompromi. Ya. Yang paling tepat kompromi, di mana masing-masing pihak mengurangi tuntutan. Ya, ada kompromi. Terus, ketika ada perbedaan, terus kita ya udah kita memaklumi, menerima. Itu toleransi. Kalau misalnya masalah sengketa tanah diselesaikan di pengadilan, ya, adjudikasi. Pokoknya kalau ada pengadilan itu aja berarti pengadunya ke adjudikasi, ya. Yang lainnya nanti dicari sendiri. Kalau arbitrasi nanti saya lupa menuliskan sama seperti mediasi, ya. Bedanya kalau mediasi itu maaf ya, arbitrasi sama
mediasi itu sama-sama menggunakan orang ketiga. Bedanya kalau di mediasi orang ketiga netral, tapi kalau di arbitrasi orang ketiga harus membuat keputusan. Ya, itu. Terus kalau penyelesaian konflik dengan paksaan atau bahkan dengan kekerasan, berarti kita pakai yang mana itu? Anak-anaknya pakai yang mana? Dipaksa. Oh, ya. Ini ada beberapa bentuk akomodasi. Silakan nanti dibaca dan dipahami lebih mendalam lagi. Selanjutnya kita lanjutkan ke asimilasi. Minta tolong dibacakan untuk yuk, yang depan. Sama asimilasi adalah pembaruan dua kebudayaan yang disertai pengambilan ya, pembauran dua kebudayaan ya dengan hilangnya ciri khas budaya asli. Jadi di sini mengarah ke seperti ini ya. Peleburan dua unsur budaya menjadi budaya baru, benar-benar baru ya. Contohnya seperti musik dangdut. Nah, musik dangdut itu adalah akulturasi, asimilasi atau peleburan antara musik Melayu dengan musik lokal, tapi keduanya tidak kelihatan. Itu adalah contoh dari asimilasi ya. Ini ya, dengarkan penjelasannya baik-baik, contoh-contohnya didengarkan, siapa tahu nanti ya, siapa tahu nanti materi ini bisa membantu kalian untuk menjawab LKP-nya. Ya, selanjutnya ada syarat. Ada beberapa syarat dari asimilasi Baskobu. Minta tolong dibacakan. Terdapat sejumlah kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Jadi pergaulan antara individu atau kelompok secara intensif dan dalam waktu yang relatif lama. Ya. Kebudayaan masing-masing kelompok tersebut saling berubah dan menyesuaikan diri. Ya. Berarti di sini syarat utamanya budaya yang ketemu itu harus berbeda. Ya, harus berbeda. Dan mereka harus berinteraksi atau menjalin hubungan dalam waktu yang relatif lama dan masing-masing nanti menerima segala bentuk perbedaan, saling menyesuaikan diri hingga nanti akan melahirkan budaya baru. Ya, selanjutnya ini contohnya ya. Musik dangdut yang digemari oleh banyak masyarakat Indonesia merupakan perpaduan budaya tradisional dengan musik India ya. Atau tradisionalnya di sini Melayu dan India jadinya dangdut. Itu kan nggak kelihatan aslinya ya. Ini untuk asimilasi ya. Untuk asimilasi ada pertanyaan? Ya, selanjutnya ada akulturasi ya. Coba dibacakan kita. Ya. Untuk akulturasi saya minta tolong dibaca oleh Tiara. Tadi sudah baca belum? Sudah. Lala, yang kenyang. Akulturasi adalah suatu proses sosial dalam masyarakat di mana terjadi interaksi antara dua budaya yang berbeda sehingga mengakibatkan terbentuknya budaya baru. Namun unsur dan sifat budaya yang asli masih tetap ada. Ya. Proses sosial dalam masyarakat di mana di sini peleburan dua unsur budaya tapi budaya baru, ya. Proses peleburan dua unsur budaya tetapi budaya lama masih kelihatan. Ya. Paus. Ya, seandainya saya punya seperti ini, ayo. A tambah B sama dengan A, B, A. Ini penggambaran akulturasi dan asimilasi. Coba, yang A.
dari seni bangunan Menara Kudus yang memiliki arsitektur Hindu-Buddha. Hindu kayak apa tadi? Pura, ya, dengan peribadatan lainnya. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menjawab pertanyaan akan gambar yang pertama tadi, ya. Ini contoh akulturasinya. Saya harap nanti kalian bisa memberikan contoh akulturasi yang lainnya. Selanjutnya, nah, ini contoh lainnya, ya, bisa dibaca sendiri ya. Berbagai bentuk, baik itu candi Prambanan atau candi Borobudur atau candi-candi yang lain, ya. Di sini merupakan bentuk akulturasi, ya. Oke, selesai, ya. Sedikit tambahan yang dibaca bukunya, yuk kita semak yang namanya amalgamasi, ya. Seperti ini ya. Perlu diingat, akulturasi, asimilasi, amalgamasi. Ketiganya memiliki pengertian yang sama, konsep yang sama, yaitu peleburan dua unsur budaya atau lebih, ya. Kalau akulturasi, budaya asli masih kelihatan. Kalau asimilasi, budaya asli sudah tidak kelihatan. Nah, sekarang beda lagi dengan yang namanya amalgamasi. Nah, kalau amalgamasi di sini, ya, peleburan dua unsur budaya biasanya dan kebanyakan itu menggunakan jalur perkawinan campuran. Nanti hasilnya adalah anak hidup. Coba lihat, oh, ada tidak di sini Indo? Ada tidak Indo? Anak Indo? Kalau anak Indo bisa ya, Indo Cina, Indonesia dengan Cina. Nah, Indo Amerika, Indonesia dengan Amerika. Apakah nanti mereka tidak mempelajari kebudayaan keduanya? Anak yang lahir seperti itu pasti ya mereka akan mempelajari kebudayaan orang tua, kebudayaan ayahnya dan kebudayaan ibunya. Contohnya seperti ini, Indo Eropa, misalnya orang Indonesia menikah dengan orang Italia. Nah, apakah ketika mereka menikah, ya, apakah ketika mereka setelah menikah mereka tidak kenal makanan Indonesia, anaknya juga diajari makanan Italia terus? Tidak, pasti juga dikenalkan budaya dari kedua orang tua. Itu adalah bentuk amalgamasi, ya. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Untuk berikutnya, ya, alhamdulillah untuk presensi yang hari ini, ya. Untuk siang hari ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran sosiologi? Alhamdulillah ya, siang-siang masih siap untuk mengikuti pelajaran. Semoga semangat kalian nanti bertahan sampai jam menunjukkan berakhirnya pelajaran sosiologi. Ya, semuanya sudah bergabung dengan kelompok masing-masing? Ya. Kalau sudah bergabung dengan kelompok masing-masing, silahkan dikerjakan nanti dalam waktu 10 menit. Ya, ada perwakilan di antara kalian maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, siap nggak? Siap ya? Ya, oke. Ya, silakan lanjutkan diskusinya. Bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Ya, kalau sudah, silakan untuk perwakilan dari masing-masing kelompok mengambil lembar kerjanya. Silakan. Ya. Ya, sebelum kalian mengerjakan, perhatikan dulu. Ayo, perhatikan dulu. Di sini ada petunjuknya sebenarnya, ya. Ini ya. Perhatikan. Di sini ada 1 sampai 6 gambar, di mana 6 gambar ini harus kalian analisis.
Coba nomor satu dulu, kita bahas yang satu untuk contoh ya. Nomor satu ini termasuk proses asosiatif apa? Apa? Lihat gambarnya. Nomor satu itu apa? Contoh kegiatan apa? Nomor satu itu kegiatan apa? Kerjasama, ya. Kerja bakti yang gotong royong. Nanti analisisnya seperti ini. Gambar satu merupakan proses asosiatif kerjasama karena di situ terlihat ya ada kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan, yaitu supaya lingkungannya menjadi bersih. Contoh lainnya, kalian membuat contoh lain dari kerja sama. Misalnya sekelompok anak yang sedang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas sosiologi atau contoh-contoh yang lain. Nah, ini berlaku untuk gambar-gambar yang lainnya. Ya, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Untuk mengerjakan tugas ini nanti kalian boleh untuk melihat di buku atau browsing menggunakan smartphone kalian masing-masing, ya. Ya, silakan. Ya. Ikut membantu membersihkan desa bersama-sama. Desa. Yuk. ya.
gambar yang belakang ada pertanyaan tidak? Ya. Kalau ada pertanyaan, Kalau pandemi kurang nih. baru nomor 1 semuanya ya. Kerjasama Iki lah tawar-menawar. Jadi kan ini gitu. Nawar ini. semuanya untuk mengerjakan tugas ini nanti kalian boleh untuk melihat di buku atau browsing menggunakan smartphone kalian masing-masing ya. Ya, silakan. Ya. Ikut membantu Tapi kalau di rumah itu nunggu Nusantara. nanti cari contoh yang lain. Nanti selanjutnya Membersihkan desa bersama-sama. Yuk. Tadi tembakau sudah tepat sekali. Soalnya di kelompok sama menjelaskan poin keluarga bahagia yang sudah masing-masing. Karena sampaikan hasil diskusi dari kelompok kawan dari gambar pertama menunjukkan kerjasama. Di gambar tersebut terdapat kegiatan gotong royong membersihkan sungai dengan lebih dari satu orang untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh lainnya adalah sampaikan. Lalu gambar kedua menunjukkan akomodasi. Akomodasi dalam bentuk adjudikasi yaitu penyelesaian masalah di pengadilan. Contohnya gambar disambut dan usuritas kanjuruhan. Di gambar ketiga terdapat menunjukkan akulturasi, yaitu perpaduan antara dua budaya atau gabungan yaitu musik dan bola. Contoh
pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan dinamika, ciri khas kebudayaan asli dan menghasilkan kebudayaan baru. Contohnya adalah baju batik. Ya, terima kasih untuk kelompok dia ya. Tepat sekali analisisnya terhadap gambaran. Ya, selanjutnya dilanjutkan dengan kelompok kedua yaitu kelompoknya 3. Siapa yang mau mewakili membacakan hasil diskusinya? Hasil diskusinya. Ini Enggak. Hasil diskusi dari kelompok saya beranggotakan Lala Jingga, Ska Alun dan Zalpa, yaitu nomor 1, analisis saya adalah kerjasama karena di gambar tersebut terdapat kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan untuk mencapai tujuan yang sama. Contoh lain dari gotong royong yaitu yang pertama ada piket kelas, yang kedua ada kerja kelompok yang sering kita lakukan saat ini juga, terus yang ketiga ada kegiatan bersih desa. Untuk gambar kedua, kami menganalisis bahwa gambar kedua merupakan akomodasi dengan bentuk adjudikasi karena di sana terdapat penyelesaian masalah dengan melakukan sidang atau meja jam. Contoh lain dari akomodasi ini adalah kasus pembunuhan Brigadir C yang dibunuh oleh tersangka yaitu Ferdi Sambo. Untuk analisis gambar ketiga, kami menganalisis bahwa gambar itu adalah termasuk ke akulturasi karena bangunan tersebut merupakan bangunan dengan dua peluburan budaya sekaligus tetapi tidak menghilangkan kebudayaan lama. Contoh lain dari akulturasi yaitu cerita wayang Mahabharata. Untuk gambar 4, kami menganalisis yaitu bargaining karena di sana terdapat kegiatan tawar menawar atau jual beli antara pembeli dan penjual. Contoh lain dari kegiatan tersebut adalah tawar menawar jual beli tanah. Untuk gambar kelima, kami kelompok saya menganalisis bahwa gambar tersebut merupakan amalgasi karena di sana terdapat dua budaya yang berbeda yang melalui sebuah ikatan perkawinan atau pernikahan. Contoh lain dari amalgasi yaitu pernikahan suku etnis Jawa dengan etnis Sunda. Gambar keenam adalah asimilasi karena di dalam gambar tersebut ada peleburan dua budaya yaitu budaya Melayu dan budaya India sehingga terbentuk budaya baru yang benar-benar baru tanpa adanya budaya lama yang masih berbau atau budaya. Contoh lain dari asimilasi adalah upacara adat Seraten yang berasal dari campuran kebudayaan Jawa dan agama Islam. Ya, untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Ya, mari kita membuat kesimpulan. Adakah yang mau menyampaikan kesimpulan mengenai materi hari ini? Ya. Ya, ini ya. Ya. Ya, sebelumnya ya karena materinya sudah selesai, saya cukupkan. Saya minta tolong salah satu anak untuk membacakan kesimpulan. Ya, silakan Nia untuk membacakan kesimpulannya. Proses sosial asosiasi dibagi menjadi asosiatif dibagi menjadi 5. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama ini adalah proses sosial yang paling umum dan sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat. Ya. Yang kedua, akomodasi adalah proses sosial yang mengarah pada upaya penyelesaian kekurangan atau konflik. Ada beberapa bentuk akomodasi, di antaranya koersi, kompromi, mediasi, dan seterusnya. Yang ketiga, asimilasi adalah proses peleburan dua unsur budaya dan menghasilkan budaya baru. Yang keempat, akulturasi adalah proses peleburan dua unsur budaya tanpa menghilangkan kekhasan budayanya. Dan terakhir, amalgamasi adalah meleburnya dua kelompok budaya melalui perkawinan campuran. Ya, terima kasih untuk Nia ya. Saya harap semuanya nanti bisa membuat kesimpulan masing-masing ya. Sebelumnya kita tanya jawab dulu mengenai materi yang hari ini. Silakan yang bisa untuk tunjuk jari ya. Yang bisa tunjuk jari. Ya. Tadi kita telah membahas mengenai proses sosial proses sosial asosiatif. Coba sebutkan 3 bentuk proses sosial asosiatif. Ya, dari 5 saya minta 3. Tunjuk jari. Ya, itu.
Kerjasama, asimilasi, apa? Akulturasi, ya. Kerjasama, akomodasi, akulturasi, ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, silakan dijawab, boleh lihat bukunya, ya. Coba apa yang dimaksud dengan asimilasi tadi? Asimilasi adalah, ya, ya. Asimilasi merupakan usaha mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Berarti di sini proses mengurangi adanya perbedaan, ya, sehingga membentuk sesuatu yang baru, ya. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya, ada yang bisa memberikan contoh proses sosial asimilasi? Ya, Misalnya lagu dangdut itu kan kita mengenalnya mungkin lagu berasal dari Jawa, tapi yang aslinya dangdut itu peleburan budaya dari India. ya. Musik dangdut yang kita kenal ya sejak tahun berapa itu seolah-olah punya asli punya Indonesia, tapi ternyata itu adalah bentuk peleburan, ya, antara budaya asli dengan budaya India, ya. Ada yang bisa, pertanyaan selanjutnya, ada yang bisa memberikan contoh akulturasi, ya. Contoh akulturasi selain yang ada di depan. Yo, tadi ya Pak. Yo, akulturasi. Ada yang menjawab akulturasi contohnya apa? Ya, Bangunan masjid Menara Kudus memiliki arsitektur kebudayaan Hindu dan Jawa. ya. Masjid Kudus. Ya. Ya, Masjid Kudus yang memiliki arsitektur Jawa dan Hindu, ya. Terima kasih untuk anak-anak semuanya untuk kerjasamanya, dan tadi ada beberapa anak yang sudah menjawab. Ada Ike, Dia, Diajeng, Dinda, Fadela, Fadela, sama siapa lagi tadi? Ada ya kan, ada 4 ya. Ya, sampai di sini dulu. Sebelumnya kita refleksi dulu ya. Untuk materi hari ini ada kesulitan? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya. Nanti saya harap karena kalian menjawab bisa ya, nanti saya harap kalian bisa menyelesaikan LKPD yang berkaitan dengan materi hari ini ya. Bagaimana pembelajaran sosiologi pada siang hari ini? Alhamdulillah ya. Sebelumnya kita kaitkan dulu ya. Hari ini kita telah membahas proses sosial asosiatif yang mengarah ke terjadinya kerjasama. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas masalah sosial disosiatif atau proses sosial disosiatif yang mengarah ke terjadinya perpecahan. Ya, di sini nanti proses sosial disosiatif itu ada 3, ada konflik, ada kompetisi, dan ada kontravensi. Maka dari itu, untuk menambah wawasan kalian, saya harap nanti di rumah dibuka bukunya dan dibaca. Ya, harapannya nanti kan setelah mempelajari semua ini, kalian tahu, oh ini bentuk dari kerjasama, ini bentuk akulturasi. Bisa membedakan antara 5 bentuk proses asosiatif yang ada dalam masyarakat. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan pada siang hari ini, silakan untuk ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Pak, siapa doa? Ya, untuk hari ini kita akhiri ya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian menjawab bisa ya nanti ya. Bagaimana pembelajaran sosiologi pada siang hari ini? Alhamdulillah ya. Sebelumnya kita kaitkan dulu ya. Hari ini kita telah membahas proses sosial asosiatif yang mengarah ke terjadinya kerjasama. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas masalah sosial disosiatif atau proses sosial disosiatif yang mengarah ke terjadinya perpecahan. Ya, di sini nanti proses